Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya ucapkan shalom. Haleluya. Apa kabarnya pada hari ini? Haleluya. Kita luar biasa, sebab Allah kita luar biasa. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang bertata di bumi dan di surga. Kami bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu atas hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan, melalui kebangkitan-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Kami semakin diteguhkan ya Tuhan untuk selalu berbuat kebaikan, peduli kepada sesama, serta menerapkan Tuhan ajaran-ajaran cinta kasih dari Engkau Tuhan, baik di dalam pekerjaan, keluarga maupun pelayanan kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan berani Tuhan mewartakan hikmat dan kebenaran dimanapun kami berada, karena kami telah menerima Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu melalui kebangkitan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan buat pengerja Tuhan yang melayani hari ini, WL Singal Multimedia, musisi, berkati dan urapi mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Sutomo Tower Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan kiranya Tuhan senantiasa yang selalu memberkati. Berkati juga Tuhan jemaat yang masih dalam perjalanan Bapa. Lindungi mereka Tuhan, dan tibakan mereka kemari dengan selamat Bapa. Dan kami akan memuji memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini bersama-sama Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Bapa yang akan Tuhan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menjamin supaya firman yang diberitakan pada pagi hari ini boleh melawat, boleh menjamah kami semuanya di tempat ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhir nantinya Bapa. Sucikan hati kami ya Bapa, lingkupi pikiran kami ya Tuhan oleh kuasa darah-Mu, agar Tuhan hanya nama Tuhan yang dimuliakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita bersama berkata amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya sekali lagi ucapkan shalom Bapak Ibu. Haleluya. Katakan kiri kananmu, katakan selamat Paskah. Haleluya. Di momen Paskah ini, momen kebangkitan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan telah mati dan telah bangkit untuk menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita di surga. Boleh lambaikan tanganmu tinggi, kita mau memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 oh.
bersama-sama dari awal katakan pujian ini. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Kami percaya ya Tuhan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, sorakan. Mari sama-sama jemaat Tuhan dari awal katakan kerahkanlah. Katakan pujian ini dengan sukacita. Tunjukkanlah kuasamu Ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Mari bersama-sama lambaikan kedua tanganmu. Allah bangkit, bersorak. Dengan iman katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Oh, musuh dikalahkan, oh, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Dengan iman kami mau mengalahkan musuh di depan kami Tuhan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Sekali lagi dengan semangat. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh di depan kami dikalahkan dan kami dibebaskan Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari bersama-sama. Dengan bersama katakan haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, ya Tuhan yang ajaib bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Agung dan perkasa, Kau tak percaya, Kau sumber kemenanganku. Dia yang berkuasa bagi setiap kita, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah
mulia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua bersukacita Bapak Ibu. Haleluya, yang bersukacita silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tiada terukur kasih-Mu ya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari bersama-sama dari awal katakan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari bersama-sama berserah kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari buka kedua tanganmu. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Layaklah Tuhan Yesus, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan
sembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Mari kita bersama-sama angkat suara kita, nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Sebab penyertaan-Nya sempurna bagi setiap kita. Kau baik bagi kami ya Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebab sukacita-Mu hanya dalam Tuhan. Pengharapan kami Tuhan ada dalam-Mu ya Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Oh, ya la para la para 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 para. Ya la la basandara la bo. Besar kasih setia-Mu melimpah bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Sebab hanya nama-Mu ya Tuhan yang kami sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya la para la para la para la para la para la sembah Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Ya la para 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 la. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Sepanjang umur hidup kami menyembah-Mu. Ya la la basala bara 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 bara. Haleluya. Haleluya. Oh ya bara 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 basala bara bara. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
bahwa kami untuk selalu mendekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Bertahtahlah Engkau atas setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Nyatakanlah berkat-Mu atas kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, darah-Mu tercurah untuk menebus segala dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Kami dibebaskan Tuhan dari segala keterikatan kami ya Tuhan Yesus. Kami disembuhkan ya Tuhan Yesus. Oh ya laba sandara labo. Engkau menghiburkan kami yang susah hati ya Tuhan Yesus. Sebab hanya daripada-Mu sumber kelegaan kami ya Tuhan. Ya laba sandara labo. Haleluya. Engkau yang percaya, mari ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Oh ya kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan dari awal, bawaku, bawaku di tempat kediaman-Mu. Katakan dengan iman, biar kemuliaan melingkupi hidupku. Katakan dengan percaya, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku ya Tuhan.
Buka kedua tanganmu, katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Dulu Tuhan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Kami mau memujimu, tapi itu ku memujimu, Engkau Allahku. Dulu bukan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Katakan, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu temukanku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Sebab itu kami mau memujimu. Dulu Tuhan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Tapi itu ku mau, dulu Tuhan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya, 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 Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, buat hari ini, buat waktu di mana kami boleh merayakan suatu peristiwa di mana kebangkitan-Mu terjadi setelah Engkau mengalami kematian ya Tuhan. Engkau tidak hanya mati, tapi pada hari yang ketiga Engkau dibangkitkan. Sehingga melalui kebangkitan-Mu ya Tuhan, kami memiliki pengharapan yang kekal, pengharapan yang pasti, bahwasanya kami juga saat kami percaya dan mengikut Engkau, kami juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu. Oleh karena Engkau mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus setiap dosa, setiap pelanggaran kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Ya Rabbi, ya Rabbi,
sungguh darah-Mu yang mahal, yang menguduskan dan menyucikan setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabasi, ya Rabasi. Darah-Mu yang melayakkan kami, darah-Mu yang menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Rabasi, ya Rabasi. Saat kami tidak memiliki pengharapan ya Tuhan, darah-Mu yang kudus yang membebaskan setiap kami. Ya Rabasi. Terima kasih Tuhan. Ya Rabasi, ya Rabasi. Dengan darah-Mu, maka kami umat-Mu ya Tuhan, dengan penuh keberanian kami menghampiri tahta kudus-Mu ya Tuhan. Ya Rabasi, Engkau yang melayakkan setiap kami untuk boleh datang mendekat padamu ya Tuhan. Darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang kudus. Jikalau sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman. Urapi setiap kami, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan dengan cara yang sangat sederhana, sehingga umat-Mu boleh diberkati oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mengucapkan selamat Paskah bagi setiap kita. Ya, ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa ya, dimana jikalau Jumat yang lalu kita merayakan hari Jumat Agung, hari kematian daripada Tuhan Yesus. Namun hari ini kita boleh merayakan suatu peristiwa yang tidak kalah penting, yaitu Yesus bukan hanya mati. Ya, kalau di dalam ajaran-ajaran kepercayaan yang lain tidak pernah dicatat bahwasanya ada tokohnya, ada pencetusnya yang dicatat itu bangkit dari antara orang mati. Tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus bukan pribadi yang biasa-biasa. Dia tidak sama seperti manusia yang lain. Pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Bisa berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Allah kita. Ya, jadi di bulan ini kita tetap akan dituntun oleh Tuhan dengan suatu tema, yaitu kuasa darah Yesus dan kebangkitannya. Mari kita buka firman Tuhan di di Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Ya, begini firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan
dari antara orang mati. Ya, surat Filipi ini ditulis oleh salah seorang rasul yaitu Paulus. Paulus ini dikenal sebagai sebelum dia percaya kepada Yesus, sebelum dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah seorang pribadi yang punya passion, cuma dalam tanda kutip passion yang salah, ya, passion untuk menganiaya murid-murid daripada Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengatakan, saya ingin mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ya, karena perlu kita catat Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus itu perlu bangkit? Mengapa Tuhan Yesus itu tidak begitu mati di kayu salib, ya udah perjalanan hidupnya selesai. Tapi dicatat, Tuhan Yesus bahkan sebelum dia meninggal, sebelum dia disalibkan, dia mengatakan bahwasanya pada hari yang ketiga aku akan dibangkitkan. Ya, kalau kita pernah melihat film film-film superhero, ya jarang kita melihat film superhero itu tokoh utamanya, pahlawannya itu meninggal, mati ya. Jadi kalau film superhero saja kita bisa bayangkan kalau ada tokoh pahlawannya itu ada mengalami kematian, kita saja sebagai penonton merasa sedih. Ya, jadi ada salah satu film yang saya sangat suka itu ya, keluaran Marvel itu dalam film yang terakhir The Avengers itu salah satu tokoh pahlawannya itu mati, mengalami kematian, yaitu Iron Man-nya meninggal. Itu banyak penonton itu baper ya, bawa perasaan, bahkan ada yang menangis, padahal itu hanya film. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, ini Tuhan Yesus, pribadi yang berbeda. Murid-muridnya, bahkan rakyat pada masa itu berharap banyak kepada Tuhan Yesus. Harapannya itu ini adalah Mesias yang dijanjikan. Mereka itu punya ekspektasi yang luar biasa. Dikatakan Yesus ini akan membawa kembali orang Israel tuh dalam masa kejayaannya. Sama seperti ketika Raja Daud membawa Israel mengalami masa-masa kejayaan. Jadi orang-orang Israel ini bertaruh, menaruh pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengalami kematian. Bahkan kematiannya itu bukan kematian yang biasa-biasa, dibuat secara dramatis, mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, mengalami cacian, mengalami penghinaan. Kamu, orang lain kamu selamatkan, sekarang selamatkan dirimu. Ada beban yang luar biasa. Tuhan Yesus punya kuasa. Kalau dia mau, dia bisa berkata kepada malaikat-malaikat, turun dari surga, turun. Tapi ada misi, ada goal yang ingin Tuhan bawa, yaitu melalui kematiannya kita itu dapat mengalami penebusan. Jadi ini bukan kematian, bukan pengorbanan yang biasa-biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada manfaat untuk kematian daripada Tuhan Yesus. Yang pertama kita baca ya, di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai ke 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita flashback sedikit di dalam perjanjian lama, ya, momen-momen di mana bangsa Israel merayakan Paskah untuk pertama sekali. Ya.
Jadi di dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai 22, itu orang-orang Israel itu diperintahkan untuk merayakan Paskah dengan menyembelih kambing domba dan menaruh darahnya itu di ambang pintu, di tiang-tiang. Supaya dengan tujuan apa? Supaya melalui perayaan Paskah ini dicatat orang Israel untuk pertama kalinya mereka dapat keluar daripada tanah Mesir dengan tujuan apa? Untuk dapat beribadah kepada Allah. Jadi berkat Paskah yang pertama atau berkat daripada kematian Tuhan Yesus yang pertama adalah melalui kematian Yesus kita dibawa kembali mendekat kepada Allah. Dicatat di dalam Alkitab, waktu peristiwa kematian Tuhan Yesus, tabir itu terbelah menjadi dua. Jadi ada tirai yang menutupi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Artinya untuk melihat tempat kudus itu bukan pribadi, bukan orang-orang sembarangan yang bisa melihat tempat kudus Tuhan. Hanya imam besar agung yang bisa masuk ke tempat kudus Tuhan. Tetapi melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus, tirai terbelah dan setiap orang bisa melihat tempat kudus Tuhan. Artinya tidak ada lagi sekat pemisah Bapak Ibu. Setiap permasalahan kita, setiap persoalan kita langsung bisa bawa ke hadirat Tuhan. Tidak ada lagi media apapun, kita tidak perlu media apapun. Darah Yesus sudah membawa perdamaian antara kita dengan Allah. Jadi kalau dulu orang Israel ketika belum merayakan Paskah, ketika belum menyembelih kambing domba, mereka dicatat 430 tahun tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Tetapi melalui perayaan Paskah, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka untuk pertama kalinya boleh beribadah kepada Tuhan. Biar melalui kematian daripada Tuhan Yesus, kita boleh semakin mendekatkan diri. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mendekat kepada Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, melalui kematian Tuhan Yesus, kematian Yesus itu membawa kemerdekaan bagi kita. Jadi dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita dimerdekakan dari apa Bapak Ibu Saudara? Kalau di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel belum merayakan Paskah, belum menyembelih kambing domba, mereka tetap hidup sebagai budak. Tapi melalui perayaan Paskah dicatat, ketika mereka menaruh darah di pintu, ketika malam malaikat Allah berjalan dari rumah demi rumah, tidak ada seorang pun daripada orang Israel yang mengalami kematian anak sulung. Tetapi di Mesir ada kematian, ada tangis, ada duka cita. Dan melalui peristiwa ini akhirnya dicatat, Firaun, orang-orang Mesir
mendesak orang-orang Israel untuk segera meninggalkan tanah Mesir. Mereka yang hidup sebagai budak 430 tahun, pada hari itu, pada perayaan Paskah yang pertama, mereka bebas dari perbudakan. Dan apa implementasi bagi kita saat kita melihat, saat kita merayakan Yesus mati bagi setiap kita? Yang perlu kita tahu adalah saat ini, esok, bahkan sampai hari-hari ke depan, kita tahu dosa-dosa kita telah ditebus. Dosa-dosa kita telah dihapuskan dari kehidupan kita. Kalau di dalam perjanjian lama, darah anak domba itu tidak pernah menghapus dosa manusia. Itu hanya menutupi. Makanya setiap tahun orang-orang Israel akan datang ke rumah Tuhan dan membawa kambing dombanya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi melalui darah Yesus, melalui pengorbanan Yesus, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban-korban hewan sembelihan, karena darah Yesus sekali untuk selamanya menebus setiap dosa-dosa kita. Amin. Di dalam Efesus 1 ayat 7, ya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, darah Yesus itu memberikan kita pengampunan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak perlu lagi takut, ya. Dicatat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu, ya ini udah lewat ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sehingga dicatat darah Tuhan Yesus itu mahal. Ya, kalau pakai bahasa saya itu bukan mahal, tapi unlimited price. Ya, kalau mahal kan masih ada definisinya ya Pak ya. Berapa mahal harga sebuah mobil Alphard? Kita bilang 1,5 M. Tapi darah Yesus tidak ternilai, karena bisa menampung dosa seluruh dunia. Dosa kita hari ini, dosa kita besok, dosa kita bulan depan, sebelum kita lakukan sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengakui dosa-dosa kita. Sehingga kita melihat ya, kenapa bangsa Israel itu gagal. Diberikan banyak peraturan, hukum-hukum Taurat. Ada banyak sekali hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, dan banyak sekali peraturan-peraturan yang lain. Hukum Taurat hanya memberikan suatu pedoman supaya kita jangan berbuat dosa. Tetapi pengorbanan Yesus membuat kita bisa melalui hidup. Dan kita bisa tahu setiap kesalahan, setiap pelanggaran kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda
dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang diberikan oleh kematian Tuhan Yesus bagi setiap kita? Yang ketiga adalah kematian Tuhan Yesus memberikan kita masa depan yang pasti. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita nggak usah takut lagi, kita nggak usah ragu lagi dengan masa depan kita. Ada hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita percaya, kita terima Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah menggantikan Tuhan Yesus dengan apapun, Bapak Ibu Saudara. Terlalu berharga kalau kita menggantikan Tuhan kita dengan sesuatu yang lain. Sekarang ini banyak sekali godaan ya. Banyak sekali godaan dalam hidup ini. Dimana kalau kita melihat iklan-iklan itu ditawarkan bagaimana orang-orang itu diajak, ditawarkan untuk menjadi kaya dengan cepat. Tidak ada salahnya menjadi kaya. Tapi kita harus tahu, apakah Tuhan itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita atau yang lain. Jadi kemarin itu saya diminta ada terlibat dalam sebuah pelayanan sederhana saja. Jadi ketika diminta, Bapak bersedia melayani? Jawaban saya simpel. Tuhan Yesus saja mati di kayu salib, apalagi hanya pelayanan seperti ini, saya pas bersedia. Bangsa Israel, ketika mereka masih hidup sebagai budak, tidak ada masa depan. 430 tahun, Bapak Ibu Saudara. Budak apakah memiliki masa depan? Tidak. Punya anak. Kalau ditanya anaknya, kamu besar mau jadi apa? Jadi budak juga. Budak tidak punya masa depan. Jadi sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita belum mengenal Kristus, belum menerima Kristus, kita adalah budak daripada dosa. Di dalam Yesaya 59 ayat kedua dikatakan, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita.
Tetapi dosa yang membuat kita itu, doa kita tidak didengar oleh Allah. Tapi kabar baiknya adalah darah Yesus itu mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kapanpun saat kita melakukan kesalahan, kita dapat datang menghampiri Tuhan, mengakui segala dosa kita. Dan Tuhan janji ketika Dia menghapuskan dosa kita, Dia tidak lagi mengingat-ingatnya, karena Dia sudah menghapus, menjadikan dosa kita yang merah seperti kirmiji menjadi putih. Oke, di dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Paulus mengatakan begini, hai maut, di manakah sengatmu? Karena Paulus tahu. Sehingga di dalam pelayanannya Paulus itu dapat melayani dengan berapi-api. Di dalam Filipi 1 ayat 21 dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Karena dia sudah tahu masa depannya itu pasti. Tidak lagi takut akan maut. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datangkan satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kekristenan ini agama yang unik, ya. Ketika pertama sekali mulai berkembang, banyak sekali aniaya yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan taruhannya bukan main-main, Bapak Ibu Saudara. Taruhannya adalah nyawa mereka. Ya, tetapi mengapa mereka tidak takut? Karena mereka tahu Tuhan Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus juga janji, kalau Tuhan Yesus dibangkitkan, maka setiap orang percaya yang mati di dalam Tuhan juga akan mengalami kebangkitan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi ada suatu pengharapan yang pasti. Sehingga di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, Paulus dengan jelas mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Ada garansi, Bapak Ibu Saudara. Ada garansi. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kalau Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita, apa yang tidak diberikannya kepada kita? Nyawanya saja diberikan, apa lagi yang lain? Jadi kasih terbesar itu adalah kasih yang mau menyerahkan nyawa. Jadi bagaimana implementasinya? Ketika kita sudah tahu Tuhan itu mati bagi kita dan Tuhan itu telah dibangkitkan. Ya. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia. Yang Tuhan mau bagi kita adalah, biarlah melalui momen kebangkitannya ini, kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau Kristus merendahkan hatinya, mendedikasikan hidupnya untuk melayani Allah, maka ambil keputusan saat ini Bapak Ibu Saudara. Biarlah hidup kita adalah hidup untuk melayani Allah. Oke, slide terakhir. Ya, tolong dibantu. Ya, slide di atasnya. Ya, ini panggilan terbesar bagi kita, Bapak Ibu. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di dalam Lukas 14 ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Setiap kita itu punya salib yang harus kita pikul. Tuhan Yesus sudah memikul salibnya. Perjalanan hidupnya sudah selesai. Pelayanannya sudah selesai. Dan dia menyelesaikan dengan baik. Panggilan kita adalah kita memikul salib kita dan kita mengikut Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Jadi ini dicatat. Waktu Tuhan Yesus mati, murid-muridnya kehilangan arah. Termasuk Petrus. Petrus kembali ke jalan hidupnya yang lama sebagai seorang nelayan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita mengalami yang namanya kita kembali kepada cara hidup kita yang lama. Ketika kita disakiti, ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, ketika rekan-rekan pelayan kita mengkhianati kita, kita menjadi pahit. Dan kita mulai menyalahkan Kristus atas apa yang terjadi bagi kehidupan kita. Namun hari ini, siang ini, kita diingatkan. Tuhan Yesus menanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Lebih daripada pelayanan yang kamu lakukan? Lebih daripada pekerjaan yang kami lakukan? Petrus menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tidak hanya sekali, 2 kali. Tuhan Yesus menanyakan. 2 kali gak cukup. Tuhan Yesus menanyakan sampai 3 kali. Biarlah hari ini pertanyaan itu juga ditanyakan kepada kita. Apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan? Lebih dari apapun. Lebih dari penganiayaan yang Anda alami. Lebih daripada penderitaan yang Anda alami. Lebih daripada kesulitan yang kita alami. Apakah kita lebih mengasihi Tuhan? Lebih daripada itu. Apakah penderitaan akan membuat kita mundur? Apakah penganiayaan akan membuat kita mundur? Tapi biarlah hari ini kita deklarasikan lagi bahwasanya sekali untuk selamanya, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Biar musik saja. Mari umat Tuhan, mari kita sediakan waktu, kita berdoa. Oh, ya ralabasik, ya ralabalabalabalabalabalabala. Kami mohon ampun ya Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami dengan sengaja ataupun tidak sengaja kami berbalik daripada-Mu ya Tuhan. Amin. Untuk situasi-situasi sulit yang kami hadapi, kami sering menyalahkan Tuhan. Kami sering berpikir Tuhan tidak adil dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah melalui kuasa darah-Mu ya Tuhan, darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang menguduskan kami, darah-Mu yang membawa kami mendekat kepadamu, darah-Mu yang mendamaikan kami dengan Allah, sehingga dengan penuh keberanian kami boleh menghampiri-Mu ya Tuhan, menghampiri tahta-Mu yang kudus. Oh ya ralabasik, ya ralabalabalabalabalabalabalabalabala. Oh Jesus, ya ralabasik, ya ralabalabalabalabalabalabala. Ya ralabasik. Mari dengan segenap hati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar dapat menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Kami dipulihkan Tuhan, kami dibebaskan Tuhan, dan kami mendapatkan berkat yang baru Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk melanjutkan ibadah kami. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepekan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Warta tambahan hari ini pada tanggal 17 April 2022. Satu, di dalam gedung Sutomo Tower tidak diperbolehkan merokok. Yang kedua, selama mengikuti ibadah jemaat dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan ruang ibadah ini. Yang keempat, marilah kita membawa lebih banyak lagi jiwa untuk beribadah bersama-sama kita di minggu yang akan datang. Dan yang kelima, bagi jemaat di Sutomo Tower yang ingin didoakan,
dapat menghubungi kami, Aser, dengan meninggalkan nomor kontaknya kepada kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati sama hari Minggu. Terpujilah nama Tuhan. Berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sebelum kita menutup ibadah kita, saya rindu bertanya, berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Utomo Tower sesi pertama? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Ada 1 jiwa, ada 2 jiwa. Haleluya. Ada 3. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kiranya di minggu-minggu ke depan kita bersama-sama boleh beribadah di tempat ini. Jangan ragu-ragu kita dan jangan segan karena kita adalah keluarga di tempat ini. Dan juga jangan lupa untuk kita mengikuti FA di tempat ini karena sama-sama kita bertumbuh di tempat ini. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada siang hari ini menuju sore. Terima kasih Allah Bapa untuk firman-Mu yang telah sampaikan oleh hamba-Mu Bapak Indra Siole ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan semua isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau materaikan firman-Mu dalam hati kami ya masing-masing sehingga kami pulang tidak sama lagi ya Bapa. Kami percaya Bapa dengan darah-Mu kami akan disucikan. Dengan darah-Mu kami akan mendapatkan kemenangan. Dengan darah-Mu kami peroleh ya Bapa penyembuhan ya Bapa. Kami peroleh ya Bapa pertolongan ya Bapa. Kami peroleh pembimbingan dari-Mu ya Bapa. Karena kami butuh Engkau ya Bapa sebagai penuntun hidup kami ya Bapa. Kami tidak mampu berjalan sendiri ya Bapa, karena kami butuh Engkau satu-satunya sebagai Tuhan dan penolong kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa, Bapak Indra Siole, dari pekerjaannya, dari keluarganya, rumah tangganya ya Bapa. Apapun yang diusahakan itu berhasil dan beruntung ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau berkati dimanapun dia berada ya Bapa, sehingga ya Bapa penuaian jiwa-jiwa terjadi ya Bapa, demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapak kami juga saat ini berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Bapak yang ada di pusat, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat deputinya. Bapak kami juga berdoa untuk pembina rohani kami Bapak Erba Mangyonan, dan juga gembala sidang kami Bapak Edi Prayetno, dan juga ya Bapak gembala di tempat ini Bapak Andrew Tommy. Kiranya ya Bapak yang menambahkan visi dan misi-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati keluarga mereka. Kiranya Engkau menyertai ya Bapak setiap pekerjaan mereka ya Bapak. Sehingga ya Bapak apapun dikerjakan ya Bapak itu demi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Bawalah mereka ya Bapak makin hari makin naik ya Bapak. Tidak pernah akan turun ya Bapak. Dan kami percaya Bapak semua jiwa-jiwa akan dituai ya Bapak demi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Bapak saat ini kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia. Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Bapak Maruf Amin ya Bapak. Kiranya ya Bapak kami juga berdoa untuk setiap Menteri Kabinet Kerja ya Bapak, TNI Polri yang ada di pusat maupun di daerah, semua pemimpin-pemimpin yang ada di pusat maupun di daerah ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati ya Bapak setiap pekerjaan mereka ya Bapak, memberikan hati takut akan Engkau, memberikan mereka ya Bapak, jauhkan mereka dari segala korupsi dan KKN ya Bapak. Kiranya hikmat-Mu ya Bapak turun atas mereka ya Bapak, supaya Indonesia dibawa maju terus ya Bapak, supaya Indonesia dibawa dalam lingkupan tangan-Mu ya Bapak. Bapak kami percaya Bapak Indonesia akan menjadi negara yang besar ya Bapak. Bapak kami juga berdoa dan sepakat ya Bapak, kami mengangkat tangan kami untuk negara Ukraina dan Rusia ya Bapak. Kiranya saat ini ya Bapak, saat ini ya Bapak, kebangkitan terjadi oleh-Mu ya Bapak. Perdamaian akan terjadi di Ukraina dan Rusia ya Bapak. Kiranya Engkau akan mendamaikan mereka ya Bapak, karena Engkau ya sendiri yang turun tangan mempersatukan mereka ya Bapak.
Bapa, untuk pembangunan rumah-Mu yang ada di Sumatera Resort ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa, tangan-tangan yang ikut campur dalam penyelesaian rumah-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati ya Bapa, setiap pembangunan rumah-Mu bisa cepat selesai pada waktu yang Engkau tentukan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, setiap orang yang ikut campur dalam pembangunan rumah-Mu Engkau berkati ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa, untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Kiranya ya Bapa, yang masih sekolah, bekerja, berusaha ya Bapa, suami yang mengasihi istri, istri yang taat kepada suami, dan anak-anak patuh dengan orang tuanya ya Bapa. Dan juga Engkau berkati ya Bapa, setiap janda-janda miskin, setiap anak yatim piatu, Engkau rangkul dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang saat ini kami akan berikan ya Bapa. Kiranya Engkau akan memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapa. Kiranya persembahan yang akan kami berikan itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sekaligus ya Bapa, kami akan memberikan perpuluhan kami kepadamu ya Bapa. Itu sebagai ucapan syukur kami, sebagai ucapan terima kasih kepadamu ya Bapa. Sehingga ya Bapa, Engkau layak terima ya Bapa persembahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kami mau mengatakan Salam, Salam, Salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Kiranya setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem itu mendapatkan berkat dari-Mu ya Bapa. Dan juga ya Kak Bapa, berkat atas Yerusalem itu turun atas Sutomo Tower dan Indonesia ya Bapa. Sehingga semua jemaat-Mu diberkati berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah satu sama lain ya Bapa, sebelum kami berpisah pulang ke rumah kami masing-masing, kami mau terima berkat daripada-Mu Bapak. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan kita, arahkan hati kita ke surga. Pulang dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya itu menyertai kita mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang telah diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Informasi tambahan bagi setiap kita bahwa setiap hari Kamis akan diadakan training untuk bagi Bapak Ibu anak muda yang ingin rindu melayani bersama-sama kami di tempat ini. Kiranya Bapak Ibu yang rindu melayani bisa datang ke gereja setiap hari Kamis mulai jam 2 sampai jam 5 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop yang tersedia dan memasukkannya ke dalam kotak yang ada tertera di pintu keluar. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh.